Silakan aktifkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sini saya lihat sudah banyak respon ketika temannya presentasi. Alhamdulillah ada beberapa pertanyaan. Saya ingin eksplorasi materi mulai dari pertanyaan-pertanyaan ini saja. Saya pikir isi dari PowerPoint-nya seharusnya tidak banyak menyimpang dari. Nah, ini sudah bagus ya. Jadi saya lihat PowerPoint-nya sudah sesuai dengan buku fikih ibadah yang dibagikan oleh kampus. Baik, kita mulai. Saya lihat di sini ada beberapa pertanyaan. Pertama, pertanyaan dari Yusril Hendrawan, kelompok 6. Bagaimana hukumnya apabila terkena kecipratan genangan air hujan? Apakah termasuk najis? Pertemuan yang lalu saya pernah menjelaskan dalam pengantar Thaharah tentang macam-macam air. Di antara air tersebut adalah air mutlak, air yang sifatnya tahirun, mutahhirun, tahirun li nafsihi, mutahhirun li ghairihi. Air yang sifatnya suci pada zatnya dan bisa digunakan untuk mensucikan yang lain atau bersuci. Di antara air yang tahirun mutahhirun ini adalah air hujan. Nah, air hujan itu pada prinsipnya dia tahirun mutahhirun, suci lagi mensucikan. Artinya bisa dipakai berwudu dan tidak najis, bisa dibuat minum dan sebagainya. Hanya saja kalau dia sudah jatuh ke bumi, tergenang, maka hukumnya ditafsil jika terciprat oleh air hujan seperti ini. Pertama, jikalau tidak jelas tampak di dalam air itu ada campuran najis, tidak jelas, tidak kelihatan. Baik itu jumlah genangannya sedikit maupun banyak, kalau tidak tampak ada najis, maka cipratan tersebut tidak mengapa. Nah, jadi tidak apa-apa, tidak najis. Ini kalau airnya sedikit. Adapun kalau air hujan tersebut jumlahnya sedikit dan jelas terlihat ada najisnya, seperti kotoran genangannya itu ada di tempat kotoran ayam, misalnya genangan air hujan ada di tempat kotoran ayam, lalu keciprat, maka air yang mengenai kita dari cipratan air hujan yang sudah tercampur dalam genangan air kotoran ayam tersebut disebut dengan air mutanajjis, air yang sudah tercampur dengan najis, sehingga pakaian kita atau badan kita yang kena dengan cipratan air tersebut pun dihukumi dengan mutanajjis, sudah terkena atau tersentuh oleh najis. Kemudian keadaan yang ketiga, air tersebut banyak ataupun sedikit dan sifatnya berubah karena alamiah. Kalau tadi sifatnya berubah karena kotoran ayam, ya, bau, rupa, rasa, warnanya sudah menyerupai kotoran ayam. Nah, ini ada genangan air hujan yang berubah sifatnya karena alamiah, karena sifat alam. Contoh banjir, genangan air yang terjadi ketika banjir sehingga warna air hujan yang tadinya bening berubah menjadi coklat karena lumpur. Maka jenis air seperti ini, karena tadi saya lihat di WA juga ada yang bertanya bagaimana hukumnya wudhu dengan air banjir, ya, bagi korban banjir yang kemarin di Bima. Maka air banjir seperti ini karena perubahannya secara alamiah tidak dihukumi dengan najis. Jadi boleh suci lagi mensucikan, bisa dia digunakan untuk berwudhu, hanya saja makruh kalau ada potensi penyakit di dalamnya. Nabi SAW ketika ditanya tentang sumur Bidha'ah di kota di Madinah, ada satu sumur namanya sumur Bidha'ah. Ini riwayat ada dalam kitab Bulughul Maram, syarahnya di Subulus Salam.
Jadi ketika beliau ditanya bagaimana hukum berwudu dengan sumur bid'ah. Sumur bid'ah itu sumur di Madinah yang terletak di dataran rendah. Sehingga ketika banjir semua kotoran dari dataran tinggi itu ngumpul di sumur. Jadi sumur orang Arab itu bukan seperti sumur kita. Lebih luas. Kolah bahasa itu dengan Lombok. Kolah. Mirip seperti kolah penampungan air. Jadi ketika air kotoran, bahkan dalam riwayat itu dikatakan di dalamnya kalau terjadi banjir di kota Madinah, sumur itu akan dipenuhi dengan kain-kain yang kotor, bekas pembalut perempuan, kemudian ada bangkai anjing dan sebagainya. Bagaimana hukum wudhu di sana? Maka Nabi SAW bersabda, "Idza balagal ma' kullatain lam yanjus illa ma taghayyara ahadu sifatihi." Atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya air itu kalau mencapai dua kulah dalam penjelasan madhab Imam Syafi'i sekitar 500 liter. Imam Abu Hanifah tidak memberikan batasan. Yang disebut dua kulah itu asal luasnya seperti luas kolam, di mana kalau ujung satu tempat itu digerakkan, riak airnya tidak sampai ke ujung yang lain. Nah, ini disebut dengan dua kulah dalam pandangan Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Intinya air yang banyak. Bahkan sebagian pendapat mengatakan tidak dibatasi. Yang penting secara adat air itu disebut dengan air yang berlebihan, air yang banyak, air yang melimpah. Nah kata Nabi, kalau air itu sudah mencapai dua kulah, tidak bisa dinajisi oleh sesuatu pun, illa ma taghayyara ahadu sifatihi, kecuali berubah salah satu sifat air, berupa rupa, berupa rasa, warna atau bau daripada air tersebut. Nah, maka kembali ke jenis air hujan tadi, kalau dia sudah masuk ke jatuh ke bumi dan menggenang, bentuknya sudah seperti air banjir yang tercampur dengan zat alamiah seperti tanah, lumpur, maka tidak najis, boleh digunakan untuk berwudu. Kapan dia menjadi najis? Jikalau ada campuran berupa benda najis dan besar pengaruhnya terhadap perubahan salah satu sifat air. Bagaimana kalau kemudian air genangan banjir ini takut kita gunakan karena kotor, khawatir ada penyakitnya. Ya biasanya air banjir itu tidak sehat karena banyak kotoran yang tercampur dalamnya. Maka hukum penggunaannya adalah makruh. Makruhnya karena dikhawatirkan membawa darurah. Jadi kemudaratan. Membawa mudarat untuk orang yang menggunakan, sehingga hukumnya berubah dari boleh menjadi makruh. Jadi segala yang potensi ya, tidak pasti membahayakan, hanya berpotensi untuk membahayakan dihukumi makruh. Tapi kalau sudah jelas akan membahayakan dihukumi haram. Tidak boleh menggunakan sesuatu yang sudah jelas-jelas akan menyebabkan mudarat bagi penggunanya. Baik. Nah, ini pertanyaan yang pertama, wallahu a'lam bishawab. Sekali. Kemudian saya lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dari kelompok 5, bagaimana kenapa tata cara tayamum tidak sama dengan tata cara wudhu yang menggunakan air, dan bagaimana cara kita mengetahui debu yang kita gunakan itu bersih dari hadas dan najis? Ini pertanyaannya kurang tepat ya, bersih dari najis. Kalau dari hadas, benda tidak bisa terkena hadas. Yang terkena hadas itu hanya manusia. Orangnya yang kena hadas. Pertemuan lalu saya sudah jelaskan beda antara hadas dengan najis. Kalau najis itu zat yang dianggap kotor oleh syariat, sedangkan hadas keadaan di mana kita sebagai mukallaf dianggap tidak suci oleh syariat. Ini keadaan hadas. Saya harap mudah-mudahan masih diingat ya. Hadas itu dibagi berapa kalau hadas? Ada yang masih ingat hadas dibagi menjadi berapa? Hadas dibagi menjadi tiga. Wah. Menjadi dua. Apa saja? Hadas Kecil dan hadas besar. Hadas kecil dan hadas besar. Kecil dan besar. Kalau najis dibagi menjadi
4. 3. 3. Ya, 4. Ya. Najis. Ya, najis apa saja? Apa-apa. Najis dan sedang, lazat. najis ringan, sama najis berat. Nah, jadi yang berat itu najis apa Rindu? Galazah. Oh, najis mughalladhah. Nah, baik, saya kembali ke pertanyaan tadi. Jadi ditanyakan di sini, kok bisa beda antara wudhu dengan tayamum? Ya karena memang tuntunannya beda. Jadi dalam Al-Quran maupun hadis Nabi diajarkan cara wudhu dan tayamum itu beda. Kalau wudhu dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran untuk gambaran besar, bagian-bagian yang fardunya saja Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Orang beriman, kalau kamu hendak melakukan wudu, maka basuhlah wajahmu, kedua tanganmu dan sampai dengan siku, usaplah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu. Ini tuntunan daripada Al-Qur'an langsung. Adapun di akhir ayat kemudian Allah berfirman tentang tayamum. Falam tajidu ma'a fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Nah, ini. Adapun kalau kamu sakit, keluar dari kamar mandi atau sedang junub lalu menyentuh perempuan, tidak bisa tidak menemukan air untuk berwudu, maka hendaknya kamu bertayamum dengan debu dan husaplah dengan debu tersebut aidikum wujuhakum wa aidikum min, wajahmu dan kedua tanganmu. Jadi Quran langsung yang tuntunkan. Dan Nabi SAW praktekkan, dia mengajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dituliskan oleh para ulama sampai kepada kita. Jadi kalau ditanya kok beda, ya beda tuntunannya emang dari sananya. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua kenapa beda? Sebab tayamum itu sifatnya rukhsah, keringanan sebagai pengganti dari wudhu dan junub. Namanya rukhsah, keringanan, tentu cara pengerjaannya jauh lebih ringan daripada ibadah aslinya. Kalau wudhu harus menggunakan air, airnya pun dipilih air mutlak. Terus caranya, tuntunan wudhunya dari membasuh tangan sampai dengan membasuh kaki, membasuh telapak tangan sampai membasuh kaki, lengkap. Sampai para ulama mengatakan urutannya itu sampai dengan 10, 13 dan sebagainya. Adapun untuk tayamum simple, cukup memukulkan tangan, kemudian meniupkan tangan, lalu mengusapkan wajah dan dilanjutkan dengan mengusap tangan sampai 2 telapak tangannya saja. Selesai. Jadi tidak perlu kemudian berkumur-kumur dengan debu atau mengusap kepala dengan debu. Jadi sejarah tayamum, ada satu riwayat yang terkait dengan tayamum meski bukan asbabul wurudnya. Jadi ada seorang sahabat kehabisan air di tengah padang pasir. Kemudian beliau ingat ada ayat tayamum pernah turun kepada Nabi. Lalu beliau praktekkan tayamum dengan cara berguling-guling di atas padang pasir. Sampai ke Madinah dia cerita dengan pede kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya sudah amalkan ayat tayamum surah Al-Maidah ayat 6. Bagaimana caranya? Kata Nabi SAW. Saya berguling-guling di atas pasir. Maka Nabi SAW tertawa sampai kelihatan gigi taring beliau. Kemudian beliau berkatakan, kalau kamu mau tayamum, kafabika hada, cukup kamu lakukan yang demikian ini. Beliau kemudian contoh, fadaraba bikaffaihi darban alal ardi. Beliau kemudian memukulkan di atas tangannya dengan 1 kali pukulan di atas bumi. Wa nafakha fihima. Kemudian beliau meniupkan di dalam kedua tangan, telapak tangannya, wa masabihima wajahahu wa yadai wa kaffaihi. Lalu beliau mengusap dengan tangannya yang ada debu tadi wajahnya dan 2 telapak tangan sampai dengan pergelangan saja. Begitu. Ini dalil terkait tayamum. Maksud saya dari dalil-dalil ini ya memang tuntunannya udah beda. Kalau ditanya kenapa beda, karena Allah dan Rasulnya yang berkehendak beda cara. Dan yang kedua karena ini keringanan, sehingga Nabi SAW, Allah dan Rasulnya memberikan cara yang lebih ringan daripada mandi, jinabah dan wudhu yang
perlu menggunakan air dan harus dilakukan dalam tempat khusus. Baik, bagaimana membedakan mana debu yang kena najis apa enggak? Mudah. Tinggal kamu lihat sekarang, permukaan tempat mengambil debu itu ada najisnya apa enggak? Kalau permukaan tempat kamu ngambil debu tidak ada najisnya, contoh ambil debu di atas meja. Kalau madhab Syafi'iyah harus dari tanah, tapi ijtihad ulama kontemporer debu dimanapun asalnya dari tanah. Pandangan Muhammadiyah juga demikian. Jadi kalau debu itu ada di atas meja, dipastikan tuh asal sumbernya dari tanah. Hanya saja nempel kemudian di atas meja, di dinding, di tempat-tempat yang lain. Maka cara kita bedakan mana debu yang suci dengan debu yang tidak suci, lihat permukaan tempat mengambilnya. Kalau di atas tanah itu tidak ada terlihat najis, maka dipastikan debu itu suci. Tapi kalau ambil debunya di kandang ayam, yang jelas banyak kotoran ayam, ya pasti debu itu berdebu najis. Gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Saya Yulianti Aulia dari kelompok 4 ingin bertanya, misalkan setelah wudhu dan dalam perjalanan menuju tempat sholat, nginjek kotoran ayam, apakah saya hanya membasuh kaki terkena tahi ayam tersebut dengan air tanpa mengulang wudhu atau harus mengulang wudhu? Untuk menjawab pertanyaan ini, konsep berpikirnya, kalian kalau ingin tahu itu membatalkan wudhu apa enggak, tinggal balik kepada rumusan hal-hal yang membatalkan wudhu. Apa saja yang membatalkan wudhu? Kotoran anjing. Hah? Kotoran anjing. Apa saja yang membatalkan wudhu? Tidak membatalkan wudhu itu. Pertama yang membatalkan wudhu, keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan, kubul dan dubur. Dubur. Tahu kubul dubur ngerti sudah nih? Ngerti, Pak. Oh ya. Tolong. Jadi apapun yang keluar dari dua jalan, baik benda suci maupun benda najis, membatalkan wudhu. Benda najis yang sudah biasa, kencing, kotoran, BAB, ataupun yang berupa gas seperti kentut, batal. Meski orang lain tidak tahu dan dia gerakannya senyap, tidak ada bau, tidak ada suara. Hanya kamu saja yang tahu. Wudhunya batal. Batal. Atau yang keluar benda-benda suci seperti kencing keluar batu akik, kotoran keluar cacing, atau keluar ular, ngeri sekali itu. Jadi semuanya membatalkan wudhu. Kemudian yang kedua yang membuat batal wudhu, hilang kesadaran, baik karena pingsan, mabuk, gila ataupun tidur. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW ketika beliau pingsan, bangun ingin sholat. Yuk, Tat Wahyu tadi. Ketika beliau pingsan, bangun hendak sholat, tidak ada beliau hendak sholat langsung memerintahkan kepada sahabat yang ada di sana untuk mengambilkan wudhu. Wudhu itu tempat wudhu Nabi SAW berupa satu mud ceret, ceret kayak kocor yang kita punya. Nah, jadi beliau kemudian ngambil wudhu dari sana. Kalau beliau akan sholat, pingsan lagi. Sampai masuk waktu sholat berikutnya. Beliau hendak sholat, tanya lagi. Minta lagi air wudhu, mengulang wudhu. Ini menunjukkan bahwa orang yang hilang kesadaran, hilang akal, wudhunya batal. Jadi sakit seperti ini dialami Nabi menjelang wafat beliau. 3 hari menjelang wafat beliau. Kemudian bersentuhan kulit laki dan perempuan yang mungkin mahram. Ini pendapat madhab. Jadi terkait dengan hal ini ada banyak pendapat ulama ya. Sebentar. Jadi kata firman Allah dalam Al-Qur'an, "Aulamastumun nisa falam tajidu ma", atau kamu menyentuh perempuan dan tidak menemukan air. Maka pertama pendapat ulama Syafi'iyah, madhab Syafi'iyah yang ini banyak dianut di Indonesia, menyentuh yang dimaksud sekedar sentuhan biasa, bi ghairi ha'ilin, tanpa ada penghalang seperti baju dan sebagainya. Maka wudhu batal menurut madhab Syafi'i. Namun pandangan ini dibantah, dikantar oleh banyak ulama, termasuk murid beliau sendiri Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu juga Imam Abu Hanifah. Begitu juga kita dalam Muhammadiyah memandang yang disebut menyentuh yang batal wudhu itu, pertama sebagaimana penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu an.
Jadi aulamas tumun nisa ai, yang dimaksud dengan menyentuh perempuan itu adalah jima, ai al jima, yang dimaksud adalah hubungan suami istri. Sehingga yang membatalkan wudhu itu hubungan suami istri, bukan menyentuh biasa. Menyentuh perempuan yang bukan mahram tanpa ada hajat tertentu tidak boleh, haram ya. Tetapi tidak membatalkan wudhu jika sentuhannya itu tidak diiringi dengan syahwat. Penafsiran yang kedua datang dari Imam Malik bin Anas radhiyallahu an rahimahullah taala. Dia mengatakan sentuhan yang dimaksud sentuhan sebagai sentuhan pengantar syahwat. Sentuhan yang menyebabkan syahwat sebagai pengantar jima. Ini sudah membatalkan wudhu. Sentuhan suami kepada istrinya sebagai pengantar jima, hubungan badan, ini membatalkan wudhu. Adapun sentuhan biasa, apalagi sentuhan yang tidak disengaja, kamu jalan wudhu, terus tidak sengaja kena tanganmu dengan tangan kawan perempuan, tidak membatalkan wudhu dalam pandangan sebagian ulama. Dan begitu juga pendapat yang dipegang oleh Muhammadiyah dalam fikih tarjih. Jadi menyentuh yang dimaksud itu sentuhan yang mengantar pada jima atau jimaknya langsung. Amin ya. Kemudian yang terakhir menyentuh kemaluan tanpa penghalang. Ini yang membatalkan wudhu. Jadi menyentuh kemaluan tanpa penghalang itu membatalkan wudhu. Baik milik sendiri atau milik orang lain, ya, membatalkan wudhu. Ya, kalau milik sendiri kamu paham sudah ya. Milik orang lain ini gimana? Ini jangan ngeres kemana-mana pikirannya. Misalkan kamu punya adik kecil. Puasa. Kamu punya adik. Nah, adikmu pipis. Kamu mau cebokin adikmu. Ini ya terutama yang perempuan biasanya kan suruh jagain adik. Adikmu pipis. Kamu sudah wudhu akan sholat. Nyebokin adik otomatis menyentuh onderdilnya kan. Ya, onderdilnya kan disentuh. Maka yang menyentuh batal wudhunya. Bagaimana riwayat yang sahih terdapat dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Jadi saat itu ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, gimana kalau kami menyentuh? Jadi ada dia garuk bagian sakral dari tubuhnya itu. Jadi digaruk, kemudian dilihat oleh sahabat lain. Maka beliau, sahabat yang melihat temannya menggaruk itu kemudian menyampaikan, saya mendengar Nabi SAW memerintahkan kami kalau menyentuh zakar, idza masaha zakarahu falyatawadda. Jikalau ada di antara kalian yang menyentuh zakarnya sama dengan perempuan ya, laki perempuan sama hukumnya ini, maka wudhulah. Nah, ini berarti perintah Nabi untuk wudhu ini berarti menggambarkan itu membatalkan wudhu. Menyentuhnya itu harus dengan telapak tangan ya. Yang mana kalau kita katupkan begini tangan, bagian yang tampak ini tidak apa-apa digunakan untuk menyentuh zakar. Adapun bagian yang tertutup, ini bagian yang kalau kita sentuh dengan ini zakar maka batal. Maka menyentuh, mohon maaf ya, menyentuh kemaluan dengan hail seperti kain pembatas ya, kain dari celana luar atau dengan cara-cara lain yang tidak langsung menyentuh, maka hukumnya tidak batal. Jadi kalau tidak pakai tangan juga tidak batal. Misalkan menyentuh pakai kaki, gimana cara? Baik kaki sendiri maupun kaki orang. Bapak. Ya, barangkali gatalnya sudah di luar daripada batasan untuk ditahan ya. Pakai kaki, maka kaki tidak membatalkan wudhu. Ini mohon maaf saya langsung aja ngomong gini supaya jelas ya, karena kita belajar fikih. Biar lebih Kalau jelas. Harus gitu Pak, soalnya fikih. Baik, dari hal-hal yang membatalkan wudhu ini tidak ada disebutkan kalau kena najis wudhu batal, sehingga tidak perlu wudhu ulang. Yang dilakukan bagaimana? Di saat kita terkena najis, bab yang kita gunakan adalah bab izalatun najasah, menghilangkan najis, bukan bab wudhu, bukan bab tayamum. Sehingga yang kita lakukan, hilangkan zat najis, hilangkan rupanya, hilangkan baunya. Hilangkan rupa, hilangkan rasa, hilangkan bau daripada najis yang menempel di kaki kita, maka wudhu tidak batal. Allahu a'lam bishawab. Saya sudah jelaskan kemarin cara menghilangkan najis.
Kemudian pertanyaan selanjutnya masih ada enggak ini? Seperti yang dialami saudara-saudara kita yang terkena bencana banjir. Ini sudah tadi saya singgung ya. Kemudian gimana cara berwudu orang yang sakit yang tidak bisa mewudukkan dirinya sendiri, yang patah tulang di bagian lengannya, apakah bisa diganti dengan tayamum atau diwudukkan untuk orang yang tidak bisa wuduk dirinya? Baik, sakit itu ada beberapa macam ya. Pertama, sakit yang menyebabkan darurah li nafsihi, bahaya untuk dirinya. Maka di saat itu dia tidak usah paksa wudhu, silahkan ganti dengan tayamum. Yang kedua, ada sakit yang tidak sampai menyebabkan darurah li nafsihi, tetapi kalau berwudhu akan menambah parah penyakitnya. Ini juga boleh langsung tayamum, tidak perlu paksa berwudhu. Yang ketiga, sakit yang dimana dia bisa menggunakan jenis air yang lain di antara macam-macam air yang boleh digunakan untuk berwudhu. Ada air hujan, air sumur, mata air, air sungai, dan sebagainya. Misalkan orang sakit demam, dia tidak bisa pakai air dingin wudhu, tapi masih bisa menggunakan air panas atau air hangat. Masih bisa mandi dengan air hangat. Maka di saat itu dia silahkan wudhu dengan air yang sudah dihangatkan. Boleh. Asal jangan campur dengan air gula dengan teh saja. Air murni yang dihangatkan, boleh. Kemudian yang kelima, keadaan di mana orang sakit di salah satu anggota wajib basuh saat wudhu. Seperti tangan tadi, patah tangannya diperban. Sementara anggota tubuh yang lain sehat, normal bisa pakai berwudhu. Maka di saat itu, sebagaimana satu riwayat yang bisa kita temukan misalkan dalam Syarah Fathul Qorib di kitab At-Tadhib karya Dr. Mustafa. Di sana dikutip hadis Nabi SAW. Dari Nabi katakan, jikalau ada di antara kalian, mafhumnya ya, diperban di salah satu anggota tubuh, berwuduklah dan usaplah di bagian yang diperban. Nah, jadi caranya kalau anggota tubuh yang lain sehat, hanya tangan yang sakit, anggaplah lengan baju saya ini perban ya. Saya wuduk sempurna di anggota tubuh yang lain, di bagian yang diperban ini, saya usap dengan air, lalu bagian tangannya yang terbuka dari perban, saya basuh dengan air. Yang ini saya usap, yang ini saya basuh. Yang diperban saja saya usap, basuh. Ini kalau kondisinya sakit hanya di sebagian tubuh yang wajib dibasuh di saat berwudu. Jelas sampai sini jelas nggak? Jadi untuk menentukan kapan boleh tayamum dilihat tingkatan sakitnya. Jangan sakit gigi kemudian mau tayamum, apalagi sekedar sakit hati. Nggak boleh kamu tayamum. Baik. Saya pikir cukup ini aja pertanyaan sekaligus penjelasan tambahan dari saya sekaligus eksplorasi materi. Nanti di akhir pertemuan saya harap semua kelompok yang bertugas ini buat video praktek terkait dengan tugasnya masing-masing ini. Misalkan kelompok 1, kelompok 2 ini. Tugasnya bab thaharah, mandi jinabah, terus wudhu dan tayamum. Membuat video prakteknya kayak apa orang mandi sesuai dengan tuntunan tarjih, bagaimana orang wudhu sesuai tuntunan tarjih, dan bagaimana cara tayamum sesuai tuntunan tarjih. Nah, ini nanti saya jadikan nilai praktek. Karena untuk fikih ibadah itu ada 4 komponen. Tugas, UTS, praktek, UAS. Jadi silakan nanti dibuat ya videonya. Aslinya harusnya praktek langsung, tapi karena kita online ya dibuat aja videonya. Untuk video mandi nggak perlu mandi beneran pakai buka-bukaan ya. Nah, cukup praktek saja. Nah, saya khawatir laki-laki menunggu-nunggu momen ini nanti. Mana video praktek kelompok 2 nih, ditunggu-tunggu. Jadi cukup pakai model laki-laki. Kalau ada kelompokmu yang laki-laki, silakan pakai model laki-laki. Kalau enggak ada kelompoknya yang laki-laki, pinjam orang luar. Ini ada laki-laki nih, ada Diki, ada Ilma. Oh, ada Diki ya, Diki. Nah, silakan nanti disuruh dia praktek cara mandinya kayak apa. Baik, Pak. Ya. Ada nanti yang begitu juga di bab nikah sama ada prakteknya. Praktek akad, praktek cerai, talak. Malam pertamanya enggak pakai praktek. Jangan salah paham. Yang dipraktekkan hanya akad,
dan cara mentalak. Mana yang disebut mahar, mana wali, mana saksi. Ya, itu yang kamu praktekkan nanti. Kalau puasa Pak, Ya, gimana Pak? puasa. Pak traveling otak saya, Pak. Puasa. Puasa enggak. Kan traveling kemana-mana ini otaknya. Puasa. Astagfirullah. Baik. Ini kalau puasa nanti prakteknya hal-hal sunnah dalam puasa itu sahur, takjil, bagaimana apa doanya ketika buka puasa itu yang dipraktekkan. Silakan buat prakteknya. Baik, saya pikir cukup dulu ya karena sudah mau zuhur. Nah, kalau ada pertanyaan tambahan, ini karena tidak ada yang bertanya seputar mandi jinabah, saya anggap sudah paham berdasarkan presentasi dari temanmu tadi. Kalau ada yang belum dipaham tentang mandi jinabah maupun tayamum atau wudhu, silakan nanti kita sambung lewat WA saja diskusi. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri sampai sini. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.